baca. Nah, ini ya. Di bab 3 ada penggunaan tanda baca. Ibu akan munculkan dulu EYD itu cakupannya apa saja garis besarnya gitu ya. Garis Ya, besar itu. eh, jadi kalau ada pertanyaan nih, eh, di bawah ini terdapat kesalahan ejaan. Nah, yang harus kita lihat apa saja, yaitu penulisan hurufnya sudah tepat atau belum. Huruf ini cakupannya ada huruf kapital ya, huruf ya, penting dengan huruf tebal. Nah, sudah terbayang belum maksudnya? Jadi, nanti misal kalau menemukan pada kalimat nomor berapa terdapat kesalahan ejaan, kita salah satunya kita perhatikan apanya, huruf kapitalnya sudah tepat atau belum. Apakah kapitalnya sudah sesuai atau harusnya kapital misalkan tidak kapital atau sebaliknya kayak gitu ya. Terus huruf miringnya sudah sesuai atau belum? Huruf tebalnya sudah sesuai atau belum? Sesuai dengan apa? Dengan EYD edisi 5 yang berlaku sekarang. Nah, jadi harus diperhatikan kapitalnya, miringnya, tebalnya kayak gitu ya. Terus yang kedua, poin yang kedua, EYD 5 juga mengatur penulisan kata. Penulisan kata di sini simpelnya adalah digabung atau spasi. Nah, contohnya, misalkan pasca sarjana, penulisannya itu digabung. Pasca sarjana itu antar kota, ini juga digabung. Pra sekolah atau pra sejarah ini digabung, kayak gitu ya. ya, Antar kota, antar kalimat, intra kalimat, nah kayak gitu. Itu penulisannya digabung. Nah, ada tidak yang penulisannya di spasi? Kita cari contoh ya. Misalkan ibu kota. Nah, ibu kota kebayanya kan nempel ternyata spasi. Ibu ya, kota, wali kota. Nanti boleh cek sama Arifa di aplikasi KBBI atau di online juga boleh. KBBI-nya gitu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk mengecek penulisan yang tepat itu untuk ibu kota dan wali kota gabung atau spasinya ya. Nanti boleh dicek. Nah, apalagi yang penulisannya di eh, gabung dan dipisah, Ibu akan tambahkan yang digabung dulu ya. Segitiga ini digabung. Kalau segi empat menurut Arifa gimana? Gabung atau spasi? Hmm, dipisah. Nah, betul. Segi empat itu dipisah Hmm, penulisannya. Jadi, segi yang nempel itu hanya segitiga penulisannya ya. Kalau segi di luar itu ada segi empat, segi lima, dan seterusnya itu spasi. Kayak gitu ya. ya, Apalagi yang misalkan Ibu akan beri contoh diambil. Ini digabung penulisannya ke satu, ini juga digabung dengan huruf ya di situ KESATU seperti itu. ya, Nah, Ibu akan cari contoh yang penulisan di-nya itu di spasi, misalkan di Bandung, di sekolah, ke atas. Nah, ada sama-sama di dengan sama-sama ke. Nah, tapi penulisannya ada yang digabung, ada yang spasi ya. Nah, jadi eh, ini berdasarkan aturan, tidak tidak asal kita gabung dan spasi ya. Ibu ambil contoh untuk selain diambil, selain ke satu, ada juga di yang nempel gitu ya, misalkan diantar. ya. Menurut Arifa nih, diambil dengan diantar, fokusnya ke diambil dengan diantar dulu. Kenapa gabung? Kenapa coba? Em, karena apa ya aktivitas? Aktivitas. Bisa aktivitas yang pasif gitu ya. Diambil, diantar atau kata kerja gitu ya. Ya, Nah, kata kerja pasif ya, Arifa pasti tahu nih di sini biasanya penanda kata kerja pasif ada dalam kalimat pasif kayak gitu. Nah, diambil dengan diantar itu biasanya kalau itu kata kerja pasif itu akan bisa kita jadikan kata kerjanya jadi aktif. Diambil kata kerja aktifnya apa? Mengambil mengan- ya. Nah, betul. Diantar itu kata kerja aktifnya apa? mengantar. Gitu ya, betul. Mengantar. Nah, jadi kapan di yang nempel itu
kalau bisa kita aktifkan si kata kerjanya seperti itu. Nah, kalau di Bandung di sekolah, nah ini kan di-nya itu bukan imbuhan. Jadi, nah kalau diambil proses pembentukannya itu seperti apa? Di strip ditambah ambil. Nah, di strip di situ maksudnya apa? Berarti di-nya itu adalah imbuhan ya? Ya. Nah, jadi di-nya itu adalah imbuhan. Imbuhan itulah salah satu bentuk terikat. Dari istilahnya terikat berarti harus nempel, harus digabung kayak gitu ya. Ya. Nah, kalau di Bandung di sekolah ke atas itu kenapa spasi? Karena di-nya itu bukan bukan imbuhan ya, tapi apa? Kata depan. Nah, Ibu akan tuliskan dulu di, nah ini ya, di yang di situ adalah imbuhan. Imbuhan. Di-nya itu, imbuhannya itu ada apa saja sih? Imbuhan itu kan ada di, itu Ibu tuliskan strip ya. Menggunakan strip menandakan itu bentuk terikat imbuhan itu. Strip misalkan ya, berstrip kayak gitu. Dalam hal ini kan kita bandingkan di dengan ke ya. Kita tuliskan seperti ini. Ibu tambahkan gitu. Ya. Tuh, nah, kalau di Bandung di sekolah ke atas di dengan ke-nya itu bukan imbuhan tapi apa? Kata depan. Pernah mendengar? Pernah. Nah, juga pernah mendengar preposisi juga pastinya ya. Ya. Nah, tuh. Jadi di bahasa Inggris juga ada preposition ya. Di bahasa Indonesia juga kita mengenal ada preposisi. Apa saja preposisi dalam bahasa Indonesia? Ada di, ke, dari, dalam, dengan, begitu ya. Gua ambil, gua tuliskan contoh lainnya nih. Ada di, nadinya itu tidak menggunakan strip karena bukan bentuk terikat ya. Di, ke, dari, dalam, dengan, gitu ya, seperti itu. Nah, sudah kebayang imbuhan dengan kata depan ya penulisannya Ya. mirip, secara hurufnya itu mirip ya, tapi secara penulisan berbeda. Nah, yang Ibu bahas ini maksudnya adalah contoh gabung atau spasi gitu ya. Jadi penulisan kata itu simpelnya digabung atau dispasi gitu. Terus poin yang ketiga EYD 5 juga mengatur apa? Penulisan kata serapan. Berarti apa bedanya antara penulisan kata dengan kata serapan? Kalau kata serapan berarti diambil dari istilah asing bisa, dari istilah bahasa daerah bisa, kayak gitu ya. Nah, contohnya apa? Nah, detailnya, contoh-contoh yang lainnya bisa dicek sendiri ya di file ini. Nanti Ibu share ke Bu Desi. Ya. Atau nanti juga bisa Arifa cari, ada aplikasinya juga. Tapi harus cari yang edisi 5 ya. Karena yang berlakunya itu yang untuk yang sekarang edisi 5. Nah, kata serapan contohnya antara risiko dengan resiko, lebih baku yang mana? Silakan. Resiko. I atau E? E. Nah, seringnya kita mendengar dengan E ya. Ternyata ini dengan I. Nah, kenapa? Karena bahasa aslinya itu ris. Bentar dituliskan dulu. Nah, seperti ini. Gitu ya. Atau misalkan ada atlet dengan atlet yang bakunya lah atlet ya. Bahasa aslinya kebayang? Oh ya. Dengan E juga kan ya. Jadi TH-nya diadaptasi jadi T saja. Terus E-nya tetap E. Nah, E yang di akhirnya itu diadaptasinya itu disesuaikan dengan ejaan kita. Gitu. Apakah setiap E yang di akhir itu hilang? Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kebanyakan hilang, tapi ada yang masih dipertahankan. Misalkan elit itu tulisannya elite. E-nya masih ada. Kayak gitu ya. Bonafide itu bonafide penulisannya. Jadi ada beberapa yang E-nya masih dipertahankan. Tapi untuk yang ini contoh yang E-nya hilang kayak gitu ya. Sistem atau sistem? Sistem. Nah, betul ya. Jadi, misal kita tidak terbayang bahasa aslinya apa, bisa kita padankan dengan kosakata lain yang ada dalam bahasa Indonesia. Misalkan ada sistematis gitu ya.
Sistematis. Sebentar. Ada praktik atau praktek? Ibu cari yang lain dulu. Praktik atau praktek? Praktik. Nah, betul. Nah, kebayang ya bahasa aslinya apa? Itu practice ya. Nah, tidak jauh dari kata aslinya. Kayak gitu. Sebentar. Tidak jauh dari kata aslinya practice ya. Kita padankan dengan kosakata lain yang ada dalam bahasa Indonesia itu ada praktikum. Jadi bukan praktekum kan ya. Kayak gitu. Apotek atau apotik silakan Arifah. Apotek. Nah, betul. Kebayangnya apa? Kenapa? Apoteker. Nah, betul ya. Jadi yang tepat itu apoteker, bukan apoteker ya. Jadi apoteker. Bahasa aslinya itu APOTHEK. Nah, tapi bukan dari bahasa Inggris ya. Kalau dari bahasa Inggris, apotek itu kan drugstore atau farmasi ya. Kayak gitu. Jadi, kenapa dengan apotek itu? Karena tidak jauh dari kata aslinya. Jadi, umumnya tidak jauh dari kata aslinya. Kayak gitu ya. Atau bisa kita padankan dengan kosakata lain yang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, tulisan kata serapan sudah kebayang ya seperti apa. Ternyata itu yang diatur dalam EYD 5. Jadi, kalau ada pertanyaan kesalahan ejaan terdapat pada kalimat, nah kata serapannya juga harus kita perhatikan. Oh, ada resiko nih. Oh, berarti itu tidak baku. Berarti ada kesalahan ejaan. Oh, ada penulisan sistem. Harusnya kan sistem ya. Berarti itu tidak tepat nih ejaannya kayak gitu. Jadi yang diperhatikan juga termasuk kata serapannya. Terus ada penggunaan atau pemakaian tanda baca. Nah, yang akan kita bahas sekarang ya. Tanda baca yang diatur dalam EYD kita ada 15. Nah, salah satunya tanda titik terlihat di sini ya. Gitu. Jadi, sebelum kita bahas tanda titik dan yang lainnya, EYD 5 itu udah kebayang ya, garis besarnya 4 ini. Cakupannya luas sebenarnya ya. Hurufnya kita perhatikan, katanya digabung atau spasi, kata serapan yang bakunya apa, penggunaan tanda baginya sudah sesuai atau belum. Nah, untuk 15 tanda baca itu tidak akan kita bahas semua ya. Link Ibu akan bahas tanda koma, sebentar, tanda hubung ya. Ibu cek dulu berdasarkan asas, kisi-kisi asasnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu nih, Arifah, silakan. Aman, Bu. Oke. Tidak ada? Belum ada? Oke. Oke, jadi ya Ibu, pastikan lagi takutnya tadi Ibu salah dengar lagi. Oke. Tanda hubung, tanda koma. Nah, tanda koma di sini kan fokusnya pada kalimat majemuk nanti seperti apa penggunaannya. Oke, fokus kita koma dan tanda hubung aja ya. Misalkan Arifa penasaran dengan tanda baca yang lain, sisanya itu berarti ada 13 lagi ya kan, total 15 tanda baca. Nanti bisa dibaca sendiri ya sama Arifa. Oke, sekarang fokus kita ke tanda koma. Oke. Nah, setelah tanda koma, tanda hubung ya. Nah, tanda koma dulu. Nah, ini Ibu terbantu dengan tinggal memunculkan ya, tidak perlu mengetik lagi nih. Oke. Nah, tanda koma itu digunakan di antara unsur dalam pemerincian ya. Oke. Kita lihat telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang mewah lagi. Kita fokus di sini nih. Nah, dalam pemerincian ya, jadi sebelum atau di sini kita gunakan koma. Kenapa? Karena lebih dari 2 yang dirincinya. Misalkan, bagaimana dengan aku dan kamu? Nah, butuh koma tidak sebelum dan? Enggak. Enggak ya. Kalau aku, koma, kau, koma, dan dia. Tepat tidak? Aku, koma, kau, koma, dan dia, koma, dan. Nah, jadi pemerinciannya itu lebih dari 2. Kayak gitu kita butuh koma. Dalam pemerincian ya, Ibu tanda ini. Rincian atau pemerincian. Terus, nah kita lihat lagi ya. Ini contoh yang bawah kurang lebih mirip.
Nah, di sini ada koma juga, penggunanya pelamar harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan. Nah, di sini komanya terlihat ya. Ya. Akta kelahiran, ijazah terakhir, pakai Z ya, ijazah terakhir, koma, dan surat keterangan kesehatan. Ini diakhiri oleh titik ya, mengakhiri kalimatnya. Nah, jadi ini dalam pemerinciannya itu kita lihat kalau tadi kan berupa kata dan frasa ya. Ini kan telepon seluler itu frasa nih. Ini komputer kata ya. Nah, ini intinya lah perinciannya bisa kata, frasa, atau bilangan. Nah, di sini perinciannya dalam bentuk bilangan. Satu apa nih? Akta kelahiran ya. Dua, ijazah terakhir. Tiga, surat keterangan kesehatan. Dan kalau kita lihat ya, akta kelahiran itu adalah sebuah frasa. Kayak gitu ya. Ya. Ijazah terakhir juga sebuah frasa. Nanti juga ada ya di kisi-kisi frasa dan klausa nanti kita bahas. Nah, oh, bisa, jadi intinya adalah fokus untuk yang pelamar harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan akta kelahiran ya dan seterusnya. Itu komanya di situ. Jadi ini dalam baris ke bawah kayak gitu ya. Kita letakkan koma. Jadi bisa yang segaris, bisa baris ke bawah maksudnya seperti itu. Dalam baris yang sama atau yang ke bawah. Nah, terus di sini maksudnya bilangan ini. Nah, lebih ke yang mana ya ini? 1,2,3. Maksudnya lah seperti berhitungnya. 1, 2, 3 gitu ya. Jadi Ya. itu juga membutuhkan koma. Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Intinya dalam pemerincian yang lebih dari dua. Terus, oke. Di luar konteks sebenarnya tambahan aja. Kenapa di sini akta kelahirannya A-nya kecil, ijazahnya itu I-nya kecil? Karena di sini belum titik ya. Dengan melampirkan, nah ini masih, Hmm. masih kelanjutannya ya. Jadi itu alasan kenapa tidak kapital. Ya. Selanjutnya, selain dalam pemerincian, tanda koma juga sebelum kata penghubung apa. Nah, tetapi, melainkan, dan sedangkan. Ini bisa dihafal sama Arifa nih. Ini wajib hukumnya. Kenapa Ibu bisa bilang wajib? Karena di aturan di IYD 5-nya, si kata ini harus menggunakan koma. Di mana letaknya sebelum? Oke. Sebelum kata penghubung dalam ini tetapi melainkan sedangkan diperjelas lagi di sinilah dalam kalimat majemuk pertentangan. Nanti ya kita bahas kalimat majemuk. Nah, jadi tetapi melainkan sedangkan ini kan konjungsi ya. Berarti menghubungkan klausa dengan klausa. Kayak gitu ya. Eh, karena ini kan konjungsi koordinatif menghubungkan klausa yang setara gitu ya. Nah, tapi di sini tetapi melainkan dengan sedangkan persamaannya apa? Sama-sama menunjukkan pertentangan. Kayak gitu ya. Nah, nanti ada di kalimat majemuk yang satu lagi, yaitu kalimat majemuk bertingkat. Penggunaan komanya itu ada perbedaan. Nanti kita bahas ya. Nanti bisa ini bisa dihafal. Ibu mau tes Arifa. Konjungsi apa saja yang butuh koma sebelumnya? Tetapi Mm-mm. melainkan sedangkan. Nah, berarti sudah tahu sebenarnya. Atau langsung hafal. Nah, kita Hmm. lanjutkan. Nah, yang nomor 3, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dengan ini. Kita bahas. Ini sambil membahas yang poin ke berapa nih? Tanda koma pada kalimat banjemuk ya, Ibu akan tandai. Sekalian kita bahas. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Kalau ada anak dan induk, anak kalimat dan induk kalimat itu menandakan kalimatnya disebut kalimat majemuk tidak setara alias bertingkat ya. Nah, Hmm. kalimat majemuk bertingkat alias tidak setara. Dinamakan tidak setara alias bertingkat kalau ada anak kalimat, ada induk kalimat, satu anak, satu induk, jadi nggak tidak setara ya, gitu. Hmm. Nah, tidak semua KMB, Ibu singkat KMB aja ya, tidak semua KMB butuh koma. Kita butuh koma kalau si anak di depan, mendahului induk, kayak gitu. Kita cari contohnya. Nah, sudah muncul di sini contohnya. Kalau diundang, ini sebagai apa? Anak atau induk kalimat? Silakan. Eh, anak. Nah, anak kalimat. Ciri mudah mengenali anak itu di depannya ada konjungsi. Kalau itu kan konjungsi ya.
Ya. kalau, jika, bila itu semakna, sama-sama menyatakan hubungan syarat. Gitu. Nah, di sini ada saya akan datang. Berarti ini adalah induk kalimat ya. Jadi eh, bedanya anak dan induk, kalau induk kalimat dapat berdiri sendiri. Misalkan Mhm. saya akan datang. Nah, kalau ada yang bilang saya akan datang, eh, informasinya paham kan siapa yang akan datang saya? Saya itu mau apa? Akan datang, gitu ya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Terus anak kalimat itu cirinya, nah, berarti apa nih? Kalau induk kalimat dapat berdiri sendiri, kalau anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri. Misalkan ibu tiba-tiba bilang kalau diundang. Nah, terus kenapa gitu ya? Nah, jadi Ya. contoh lainnya misalkan yang bawah nih, karena baik hati. Nah, terus apa gitu ya? Nah, Ya. jadi anak kalimat itu tidak dapat berdiri sendiri. Kayak gitu. Atau ciri mudahnya tadi apa? Anak kalimat itu di depannya ada konjungsi. Ciri mudah dari anak kalimat di depannya ada konjungsi. Ibu tanda ini. Nah, Ya. kalau, karena, ya itu konjungsi. Agar, ini konjungsi. Kayak gitu. Nah, ini semuanya si anak kalimat mendahului induk. Nah, jadi karena baik hati ini anak kalimat juga ya. Dia mempunyai banyak teman, induk kalimat. Agar memiliki wawasan yang luas, ini anak kalimat, kita harus banyak membaca buku. Nah, kenapa kita harus banyak membaca buku itu adalah induk kalimat? Terpahami ya, dapat berdiri sendiri. Gitu. Nah, kita akan, kenapa ini lebih diperjelasnya itu kalau anak mendahului induk. Kalau kita balikan posisinya memang kenapa? Nah, muncul di penjelasan di poin yang keempat. Karena koma tidak digunakan jika induk mendahului anak. Nah, contohnya Mhm. gini, saya akan datang kalau diundang. Terlihat ya, kalimat yang sama dengan yang tadi, hanya digeser posisi induknya, Mhm. dikedepankan. Nah, ibu akan tanda ini, saya akan datang itu induk kalimat, kalau diundang, anak kalimat. Gitu ya. Jadi, kenapa koma kalau itu di sini kurang tepat? Karena anaknya di belakang, kayak gitu ya. Sama Oke. yang bawah juga, koma karena itu tidak tepat, koma agar juga tidak tepat. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan koma tetapi, koma sedangkan, koma melainkan, itu konjungsi yang butuh koma. Tapi di sini konjungsi ini yang ini kalau, karena, agar, ini konjungsi yang tidak butuh koma. Nah, bedanya apa? Dengan tetapi, sedangkan, melainkan. Kalau tetapi, sedangkan, dengan melainkan itu konjungsi eh, koordinatif, bukan klausa yang setara. Tidak ada anak, tidak ada anak, tidak ada induk di kalimat majemuk setara itu. Berarti cuma 3 ya, Bu? Apa saja? Kalau yang setara itu. Oh, konjungsinya. Setara. Nah, konjungsi, sebenarnya konjungsi koordinatif yang sebagai penanda kalimat majemuk setara itu tidak hanya 3 sebenarnya ya. Mhm. Ada konjungsi koordinatif, contoh lainnya dan, atau gitu ya. Itu Mhm. termasuk konjungsi koordinatif, tapi dalam konteks konjungsi yang butuh koma itu Mhm. hanya 3. Nah, Oke. tapi 3 juga di sini ada di dalam kondisi tertentu, misalkan sebelum yaitu butuh koma, koma yaitu, koma yakni, koma kecuali. Itu juga butuh koma sebenarnya. Mhm. Koma yakni, koma yaitu, koma kecuali. Koma seperti juga bisa kita butuhkan, koma sebelum seperti. Kalau itu sebelum pemerincian, misalkan dia memenangkan banyak lomba, koma seperti lomba olimpiade, koma lomba apa, koma dan lomba apa misalkan. Jadi koma sepertinya itu dalam konteks sebelum pemerincian. Itu Oke. juga sebenarnya perlu. Eh, tapi yang sangat perlu gitu adalah sebelum, tetapi, sedangkan, dan melainkan. Mhm. Nah, kenapa dan itu tidak masuk ke sama dengan tetapi, sedangkan, atau melainkan? Karena itu dan itu akan butuh koma kalau dalam pemerincian yang lebih dari dua, lebih dari dua. Jadi tidak selalu dan butuh koma gitu ya. Ya. Nah, gitu. Kita lanjutkan ya. Jadi poin yang tanda koma pada kalimat majemuk sudah kita bahas sekalian. Nah, kita coba bahas koma, penggunaan koma yang lain ya, walaupun detailnya hanya di
yang majemuk aja tidak masalah ya. Yang selanjutnya tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Di sini konjungsi ya mudahnya ya. Nah, konjungsi apa? Antar kalimat. Yang Ibu sebutkan tadi konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif itu istilahnya apa? Istilahnya bentar Ibu tuliskan. Ada konjungsi yang koordinatif, subordinatif itu masuk ke konjungsi intra kalimat. Berarti ada di dalam kalimat. Kayak gitu ya. Ya. Terus sebenarnya tidak hanya dua itu. Ini hanya tambahan aja. Ada koordinatif ya. Ada sub sama korelatif. Korelatif itu contohnya apa? Dalam konjungsi dalam bahasa Indonesia ada konjungsi korelatif juga, yaitu misalkan baik saya maupun dia. Nah, baik dengan maupun itu barengan gitu ya. Terus apalagi? Tidak hanya titik-titik, tetapi juga titik-titik. Tidak hanya dengan tetapi juga. Atau tidak titik-titik, tetapi titik-titik gitu ya. Ada Ya. pasangan, kalau korelatif ada pasangan. Terus bukan titik-titik, melainkan titik-titik. Bukan hanya, melainkan juga titik-titik. Mudah-mudahan terbayang, maaf ya, Ibu lisankan aja. Jadi, Wah. pasangan tidak itu dengan tetapi. Pasangan bukan itu dengan melainkan. T dengan T, B dengan M. Biar mudah menghafalnya. Apakah selalu setelah tidak itu di depannya ada tetapi? Nggak selalu ya. Ini mah konteksnya kalau butuh konjungsi korelatif. Gitu. Nah, jadi ada konjungsi intra kalimat atau istilah lainnya apa? Konjungsi antar klausa. Nah, menghubungkan klausa dengan klausa. Kayak gitu ya. Antar klausa itu gabung ya tulisannya. Alasannya sudah diketahui oleh Rifa. Nah, ada konjungsi apa sekarang antar kalimat. Ada juga konjungsi antar paragraf ya. Yang namanya konjungsi berarti fungsinya untuk menghubungkan. Nah, Ibu akan geser dulu. Nah, untuk yang antar kalimat itu contohnya apa saja? Nah, ada di sini. Oleh karena itu ya, ada oleh karena itu, sebentar. Nah, ada jadi gitu ya. Meskipun demikian, nah kalau Arifa lihat di situ ada titik ya sebelumnya ya. Ya. Nah, berarti konjungsi antar kalimat karena menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat selanjutnya, lazimnya muncul di awal kalimat ya. Itu kenapa? Oleh karena itu O-nya kapital. Jadi itu J-nya kapital. Meskipun demikian M-nya kapital karena mengawali kalimat. Jadi konjungsi antar kalimat ya munculnya di awal kalimat. Nah, komanya bagaimana? Jangan lupa koma setelah konjungsi tersebut. Bisa tidak karena kan bisa di depan ya. Misalkan karena sakit dia tidak sekolah. Nah, di situ kenapa tidak karena koma? Karena karena itu bukan konjungsi antar kalimat ya, tapi konjungsi antar klausa atau intra kalimat. Fungsinya menghubungkan klausa dengan klausa dalam sebuah kalimat, tidak ada kaitannya dengan kalimat yang sebelumnya. Kalau karena itu alasan kenapa walaupun karena bisa muncul di awal nih, kan itu fungsinya sebagai penghubung klausa dengan klausa dalam sebuah kalimat. Kalau ini kan oleh karena itu, jadi meskipun demikian kenapa kita letakkan koma? Karena ini adalah konjungsi antar kalimat. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita butuhkan sesudah kata seru, sebelum atau sesudah kata seru. Gitu ya. Jadi bisa juga ada O, gitu ya. Tapi bisa juga muncul di tengah-tengah ya. Jadi sebelumnya juga bisa kita letakkan koma. Kita cek ya konteksnya biar kebayang. Nah, oh begitu. Nah, di sini oh koma. Wah, koma gitu ya. Terus apalagi contohnya hati-hati ya. Nah, ini sebelum dan sesudah. Nah, gitu dik bu. Nah, bu sama dik itu penjelasannya apa? Nah, di sini dalam sapaan, kata yang dipakai dalam sapaan. Jadi selain
sebelum dan atau sesudah kata seru. Nah, Ibu tanda ya. Ini kata seru juga untuk kata yang dipakai sebagai sapaan. Nah, kata seru di sini tadi ya oh, wah dan seterusnya amboy. Pernah dengar amboy? Pernah. Nah, ya, terus aduh misalkan alhamdulillah. Nah, itu juga kan eh, merupakan kata seru kayak gitu ya. Nah, di Ya. sini termasuk kata seru Ibu tandain. Jadi itu jangan lupa koma kayak Ya. gitu. Kata sapaan tadi siapa nama mudik gitu ya. Koma dulu sebelum sapaan. Sudah. Kita lanjutkan ke poin yang ketujuh. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Petikan langsung ada dalam kalimat langsung. Nah, kita lihat. Yang Ibu tandai ini adalah petikan langsung. Kalimat langsungnya mana? Keseluruhan kalimat ini. Kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Nah, itu kalimat langsung. Cirinya apa? Ada petikan langsung yang ditandai dengan warna ini adalah petikan langsung yang diapit dengan tanda petik 2. Apakah tanda petik 2 itu hanya untuk petikan langsung? Tidak hanya untuk petikan langsung ya. Ada juga tanda petik 2 digunakan untuk mengapit istilah khusus. Jadi yang muncul di sini ini adalah petikan langsung. Oke. Nah, jadi tanda koma yang mana di sini ya? Memisahkan petikan langsung dengan bagian lain dalam kalimat. Nah, seperti ini. Contohnya yang ini juga nih, yang di sini. Kayak gitu ya. Nah, di luar konteks koma nih, kita fokus ke huruf kapital ya, tidak masalah kan ya. Nah, kenapa di sini kita harus kitanya kaknya kapital, kenapa? Padahal di sini koma. Menurut Nah, karena ucapan. Nah, karena ucapan mengawali petikan langsung, nah jadi Hmm. bisa. Tapi kalau di Ayat itu penjelasannya itu huruf kapital, ini geser ke huruf kapital ya. Huruf kapital itu kan bisa kita temukan untuk mengawali kalimat ya. Nah, Mhm. ada juga fungsi huruf kapital juga adalah mengawali petikan langsung. Nah, jadi petikan langsung juga harus diawali oleh huruf kapital. Oke. Nah, terus kan di sini kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya. Nah, di sini ada tanda petik 2 lagi. Mhm. Karena manusia adalah makhluk sosial. Tapi kenapa? Karenanya kaknya kecil, silakan. Padahal ini tanda petik 2-nya nempel nih di awal nih. Kenapa? Hmm, kurang tahu. Nah, masih kelanjutan ya? Nah, Oh, masih kelanjutan kata-katanya siapa? nenek. Kata nenek ya. Jadi, sebenarnya nenek itu punya kita harus berbagi dalam hidup ini karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi nenek itu belum beres ngomongnya. Oh Nenek ya. itu belum Ya. beres ngomongnya. Jadi tapi dijeda dulu dengan informasi ini. Gitu. Mhm. Ya. Jadi Ya. intinya mengawali petikan langsung dan huruf kapital, tapi dalam konteks yang ini seperti itu ya. Masih kelanjutan. Nah, kita cek yang jadi komanya kebayang ya, memisahkan petikan langsung dengan bagian lain dalam kalimat kayak gitu. Terus misal begini. Misalkan oh bentar. Nah, di dulu kan buat kalimat baru. Di mana rumahmu? Nah, tanya Arifa misalkan ya. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan kalimat yang lain, rumahku di Bandung, koma, Mhm. silakan bisa dilihat perbedaannya.
Yang kalimat yang pertama rumahku di Bandung itu ada koma ya. Ya. Terus tanda petik duanya untuk menutup si petikan langsungnya kata Arifa di situ ya. Koma, di situ koma. Tapi yang kalimat yang bawah gimana? Di mana rumahmu? Tanda tanya. Terus eh, tanda penutup dari tanda petik duanya gitu ya. Nah, tanya Arifa, apa perbedaannya? Kalau yang di atas itu koma ya, yang di bawah tanda tanya ya. Ya. Jadi kalau rumahku di Bandung itu sebenarnya pengganti titik dalam petikan langsung ya. Tapi kalau di mana rumahmu pertanyaan gitu ya, atau misalkan ada seruan misalkan ini berupa tanda seru. Nah ini juga sebenarnya intinya adalah titik tanda seru dengan tanda tanya kan bisa mengakhiri kalimat ya, kayak gitu. Kalau di luar kalimat yang berupa deklaratif gitu ya, yang menginformasikan di luar itu, apakah kata tanya atau eh, apakah pertanyaan atau seruan atau perintah, nah itu intinya adalah penulisannya tampak seperti perbedaan. Gitu, silakan ada yang ingin ditanyakan? Itu ya tambahannya. Terus kita lihat yang poin ke-8. Nah, ini di bawahnya ternyata ya di mana saudara tinggal. Ini ya tanda tanya ya. Jadi tanda koma tidak digunakan untuk misalkan ketika langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru. Tadi yang kita bahas ya. Ya. Seperti. Nah, terus di luar konteks lagi. Di sini kenapa saudara S-nya itu kapital? Silakan. Menurut Arifah. Karena apa? Sapaan. Nah, betul. Jadi disapa saudaranya itu ya, betul. Tidak semua kata saudara kapital sebenarnya, tapi di sini karena dalam bentuk penyapaan, betul. Pak Lurah, walaupun tidak diikuti nama, kenapa kapital? Silakan. eh Biasanya kan kalau diikuti nama baru kapital ya, tapi ini tidak ada namanya nih, tapi kapital. lurah juga. Gimana? Lurah juga itu kayak harus gede Nah, karena jadi Pak, hmm, karena karena ada bapaknya. ada bapaknya, oke. Oh, eh, bisa, tapi ada alasan lainnya adalah karena di sini ada pengacuan, gitu ya. Diacu, oh Pak Lurah A misalkan atau gini, eh, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Presiden. Nah, Pak Presiden juga kapital ya, Pak Ya. dengan presidennya gitu, P dengan P-nya. Karena kita tahu Pak Presiden di sini maksudnya adalah arahnya acuannya ke siapa? Prabowo gitu ya, Mm-mm. untuk yang sekarang kayak gitu. Jadi tanpa dimunculkan nama Prabowo-nya misalkan ini kapital karena ada acuannya. Jadi kalau saudara ini dalam konteks disapa, kalau Pak Lurah di sini ada acuannya gitu ya. Seperti itu. Kita lanjutkan ke poin 9. Tanda koma digunakan di antara nama dan alamat. Sini ya ada saudara Rahmat Hidayat, koma, Jalan Sumbawa, nomornya ini ya, koma, Kelurahan Merdeka, koma. Jadi ini urutan kelurahan, kecamatan, kota, ya. Ini diletakkan koma, urutan eh, nama dan alamatnya. Terus bagian-bagian alamat tadi juga sudah termasuk ya Mm-mm. urutan alamatnya, bagian-bagian alamat, kelurahan dan seterusnya. Terus tempat dan tanggal, Surabaya, 10 Mei dan seterusnya, serta nama tempat dan wilayah yang ditulis urutan. Ya, nama tempat dan wilayah yang ditulis urutan. Ada Sofivi, Maluku Utara. Tokyo, Jepang. Gitu ya. Nah, Ya. lanjutkan. Eh, tanda koma digunakan sesudah salam pembuka. Nah, dengan hormat, salam sejahtera, gitu ya. Dalam salam pembuka surat biasanya. Terus di mana lagi? Di salam penutup juga. Salam takzim, gitu ya. Hormat kami, kayak gitu. Nah, Mm-mm. penulisannya seperti ini. S-nya kapital, salam takzim. Nah, jangan lupa koma. Hormat kami, ini itu untuk mengakhiri uh, isi dari suratnya. Terus di paling bawahnya di sini ada dan nama jabatan penanda tangan surat. Nah, di sini ada kepala badan, rektor,
Nah, ini setelah jabatan dalam surat ya. Mhm. Nah, untuk menandatangan, sini tanda tangannya. Kepala badan, sekretaris badan, koma, gitu ya. Ini tanda tangan. Jadi sebelum tanda tangan. Poin yang 11, nah, tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis. Kita lihat ya, di sini ada koma SE, titik Mhm. titik sarjana ekonomi ya. Nah, dan seterusnya ini ya. Koma M titik A titik dan seterusnya. Di sini yang ada urutannya S titik H titik M titik A. Di sini urutan urutan gelarnya itu S titik H titik koma M titik H titik koma kayak gitu ya. Ya. Terus kalau SPD misalkan berarti S titik PD titik gitu ya. Nah itu Mhm. yang kapital adalah S dengan P-nya, D-nya kecilkan ya. Gitu. Terus, nah beda dengan yang mana? Misalkan untuk Siti Khadijah, M titik A titik itu Master of Arts ya. Untuk yang MA-nya itu kalau ada koma, tapi kalau yang tanpa koma setelah nama sebelum gelar singkatan gelar itu berarti kemungkinan singkatan namanya. Mhm. Terus katanya spasi digunakan untuk misalkan unsur nama dan singkatannya serta antar gelar dan singkatan juga ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada koma, spasi dulu baru singkatan gelarnya. Terus ada koma, terus spasi dulu baru ke eh, gelar selanjutnya gitu. Cita-cita Arifa pengen berapa gelarnya? Eh, Udah kebayang nggak jurusan yang diinginkan kuliah? belum. Belum. Tapi punya cita-cita jadi apa nih? Jadi dokter. Amin ya Allah ya. Nih. Nah, ya mudah-mudahan ya tercapai ya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Kita lihat dari contohnya di sini 12,5 dan seterusnya ya. Terus di sini ada eh, sennya gitu ya, seperti itu. Mhm. Kita lihat tanda koma digunakan sebelum angka desimal, gitu ya, atau di antara rupiah dan sen. Kayak gitu. Mhm. Nah, eh, generasi ini tahu sen nggak? Ini ya, koma Tahu. nolnya ada yang bisa ya, misalkan koma 50 dan seterusnya. Ya. Gitu. Terus tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan. Sebutannya ya keterangan tambahan. Atau keterangan aposisi nanti kita bedakan. Keterangan tambahan itu misalkan di sini contohnya di daerah kami koma misalnya koma. Nah ini ya misalnya itu diapit 2 buah koma. Ini untuk Mhm. keterangan tambahan. Semua siswa koma baik laki-laki maupun perempuan koma. Nah baik laki-laki maupun perempuannya itu diapit oleh 2 buah koma untuk keterangan tambahan. Kalau yang diapit 2 buah komanya itu kita hilangkan nih, baik laki-laki maupun perempuannya kita hilangkan, sebenarnya terpahami sih makna kalimatnya. Contohnya gini, semua siswa harus mengikuti pelatihan paduan suara. Nah, terpahami ya secara makna kalimatnya. Tapi kenapa harus ada tambahan ini? Untuk keterangan tambahan. Semua siswa ini siapa aja nih? Apakah kelas 1 sampai 12 atau penjelasannya lah baik laki-laki maupun perempuan atau apa gitu ya. Ini lebih memperjelas lagi keterangan tambah ya. Ya. Terus ini Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, Nah, di situ ini bisa kita sebut sebagai keterangan aposisi yang ini. Nah, yang Ibu tandai inilah frasa apositif. Frasa apositif yang di sini kebetulan menduduki fungsi subjek. Mhm. Predikatnya mana? Yang ini nih, predikatnya merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok ini sebagai pelengkapnya. Nanti kita bahas ya untuk SPOPK-nya ya. Ya. Nah, jadi kenapa ini kita sebut frasa apositif yang ini, yang Ibu tandai? Nah, ini dapat saling menggantikan keterangan aposisi itu. Soekarno itu siapa? Presiden pertama Republik Indonesia. Siapa Presiden pertama Republik Indonesia? Yaitu Soekarno. Dapat saling menggantikan. Jadi kalau dihilangkan salah satu, terpaham misalkan Soekarno merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok. Kalau kita hilangkan Soekarno-nya, Presiden pertama Republik Indonesia merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok. Mhm. Jadi walaupun dihilangkan salah satu, masih terpaham kayak gitu ya. Dapat saling menggantikan. Ya. Gitu. Misalkan Gubernur Jawa Barat siapa? Koma
Deddy Mulyadi, koma, nah itu ya. Atau siapa lagi? Presiden Republik Indonesia, koma, Prabowo Subianto, koma, dan seterusnya. Misalkan setelah koma misalkan sedang rapat misalkan ya. Karena ini contohnya itu dalam sebuah kalimat. Gitu. Adik saya, koma, Bayu, koma, sedang tidur misalkan. Nah, itu contoh ya. Seperti itu. Nah, sudah. Di sini pejabat yang bertanggung jawab, koma, sebagaimana. Nah, itu keterangan tambahan. Oke. Ini kalau yang di bawah, kenapa tidak kita gunakan koma? Nah, di sini ada yang ya, nempel ya. Jadi, langsung saja tanpa koma. Kalau nomor 14, tanda koma dapat digunakan di belakang keterangan kalimat untuk menghindari salah pengertian atau salah tafsir nih. Contohnya gini, dalam pengembangan bahasa Indonesia, koma, nah ini keterangan nih. Kenapa ini keterangan? Di depannya ada preposisi. Preposisi itu kata depan ya. Tadi akan ada di, ada ke, ada dari, ada dalam, gitu ya. Preposisi itu. Nah, ciri fungsi keterangan itu bisa diawali oleh preposisi, bisa diawali juga oleh keterangan sebelumnya. Nah, ini keterangan. Kita itu sebagai apa? Sebagai subjek. Dapat memanfaatkan sebagai apa? Predikat. Kita sambil menganalisis pola kalimat ya. Bahasa daerah sebagai apa? Objek. Jadi komanya kita lihat di sini biasanya keterangan di awal. Tapi tidak semua keterangan di awal butuh koma. Contohnya kemarin paman datang. Kemarin itu kan keterangan ya. Paman itu objek, datang itu predikat. Nah, keterangan di awal nih, tapi tidak kita letakkan koma, kemarin paman datang itu. Karena tidak akan menimbulkan salah tafsir. Jadi, keterangan di awal butuh koma itu kalau sekiranya akan menimbulkan salah tafsir. Kebayang misalkan yang kalimat selanjutnya nih. Atas perhatian saudara kami mengucapkan terima kasih. Nah, kebayangnya, oh berarti yang mengucapkan terima kasih adalah saudara kami. Padahal kan maksudnya yang mengucapkan terima kasih adalah kami gitu ya. Jadi harusnya di sini ada koma ya. Atas perhatian saudara, koma, kami mengucapkan terima kasih. Nah, atas perhatian saudara itu keterangan ya. Kami itu subjek, ucapkan atau harusnya mengucapkan predikat, terima kasih, objek gitu ya. Oke. Nah, sudah beres untuk koma ya. Ibu tandai dulu tanda baca poin pertama. Tapi udah sekalian 2 poin ya dengan tanda koma pada kalimat majemuk. Tanda hubung sekarang. Kayaknya langsung ke frasa klausa aja, Bu. Boleh, boleh. Jadi nanti bisa baca sendiri aja ya kalau untuk aturan-aturannya ya. Oke, boleh, boleh. Karena lumayan ya membahas itu tidak cukup sejam 2 jam. Kalau gitu langsung ke frasa dan klausanya. Kalau gitu bentar Ibu akan di layar. Nah, jadi frasa dengan klausa itu apa bedanya? Secara pengertian dulu. Frasa itu kelompok kata. Klausa juga kelompok kata. Nah, apa yang membedakan frasa dengan klausa? Kalau frasa itu, bentar. Ini secara makna sama ya. Nah, ada perbedaannya apa? Kita bahas perbedaannya. Kalau frasa dengan klausa, frasa dulu, kelompok kata yang bagaimana? Nah, yang tidak melebihi batas fungsi. Oke. Nah, yang tidak melebihi batas fungsi, ini nggak apa ya, KPK semua. Ya, Nah, jadi fungsi dalam kalimat itu ada apa saja? Sambil kita membahas SPLK aja. Ya, subjek, ya, predikat, objek. Nah, objek dengan pelengkap kita barengan aja bahasnya. Keterangan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Ada 5 fungsi dalam kalimat yang nantinya akan membentuk pola kalimat. Kayak gitu ya. Nah, kita biasanya menyingkat subjek itu kan dengan S ya. Ciri subjek itu apa? Atau nanti aja itu mah. Kita bahas ini dulu.
Jadi frasa itulah kelompok kata yang tidak melebihi batas fungsi. Gitu. Dan tidak predikatif nih. Nah, apa itu predikat? Jadi tidak memiliki predikat kayak gitu ya. Tidak mengandung predikat. Nah, kalau kelompok kata klausa itu kelompok kata yang bagaimana? Yang minimal terdiri atas atau dibentuk oleh gitu ya. Subjek predikat. Klausa itu adalah pembentuk kalimat. Klausa itu pembentuk kalimat. Ibu akan munculkan contoh seperti ini. Ayam hitam. Nah, kita bandingkan dengan ayam itu hitam. Kita bandingkan dengan ayam itu hitam. Ibu mau tanya mana yang termasuk frasa? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Pertama. Frasa. Ya, frasa betul. Tepat ya yang pertama. Kalau kita tambahkan itu di sini, tetap frasa? Iya. Nah, betul ya. Jadi, ini adalah frasa. Frasa itu di sini disebut tidak predikatif karena apa? Tidak ketahuan menduduki fungsi apa sebelum muncul dalam sebuah kalimat. Bisa aja menduduki fungsi subjek, bisa juga menduduki fungsi predikat, objek juga bisa, dan seterusnya. Nah, terus ayam itu hitam berarti apa? Klausa atau kalimat? Frasa. Masih frasa. Nah, ternyata apa? Klausa. Nah, kalau dilihat ayam itu hitam di baris yang kedua dengan baris yang ketiga, kata-katanya sama ya. Kita fokus ke perbedaan dulu antara 2 dan 3. Kalau yang ketiga gimana? Diawali oleh huruf kapital, lalu ada tanda baca ya? Iya. Nah, itu ciri dari kalimat. Kalimat itu diawali oleh huruf kapital ya? Oke. Terus ada tanda kesenyapan akhir. Kesenyapan akhir itu ditandai dengan adanya tanda baca. Itu kalimat. Kalau klausa, itu tidak ada ciri itu. Tapi klausa itu pembentuk kalimat. Nah, kita cek pembentuk kalimatnya itu seperti apa? Ayam itu sebagai subjek, hitam itu sebagai predikat. Nah, di baris yang ketiga, ayam itu subjek, hitam itu predikat. Sama ya, sama-sama terdiri atas SP ya, subjek predikat. Tapi bedanya tadi sudah kita bahas. Nah, jadi klausa itu pembentuk kalimat. Kalau frasa itu tidak predikatif, tidak mengandung predikat. Nah, kita cek di kalimat seperti ini. Ayah saya sudah membelikan saya sepatu baru di pasar. Oke, silakan. Ibu mau bertanya nih, untuk yang kalimat yang Ibu buat ini, jumlah frasanya ada berapa? Silakan, boleh dihitung. Satu, apa saja? Apa? Sepatu baru. Sepatu baru, kita bahas ya. Nah, kita tentukan pola kalimat dulu ya. Ayah saya itu kan subjek, sudah memberikan itu predikat. Adik saya itu objek ya. Sepatu baru, nah di sini bisa disebut adik saya itu objek 1, sepatu baru objek 2, atau bisa juga sepatu baru disebut pelengkap nih karena sudah muncul objek tadi ya. Disebut pelengkap. Di pasar ini keterangan ya, keterangan tepat ya. Nah, jumlah frasanya ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 frasa. Apa itu frasa? Kelompok kata. Kelompok kata itu berarti jumlah katanya ada berapa? Lebih dari 1 ya. Minimal 2. Boleh 2, 3, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, jadi disebut kelompok atau gabungan gitu ya. Kalau lebih dari 1. Jadi misalkan Arifah disuruh oleh guru untuk membuat kelompok. Nah, tentu jumlah dalam satu buah kelompok minimal 2 kan ya, kayak gitu. Nah, ayah saya ini sebuah frasa yang menduduki fungsi subjek. Sudah memberikan sebuah frasa yang menduduki fungsi predikat dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi apa
penjelasan untuk yang tidak melebihi batas fungsi? Nah, jadi sebuah frasa itu menduduki satu fungsi. Misalkan bisa tidak? eh nah, kita, nah seperti ini. Yang Ibu tandai dengan warna biru, apakah bisa kita sebut sebuah frasa satu kesatuan ini? Bukan. Kan ya. Jadi kita sebut frasa ya di subjeknya itu aja. Mhm. Sebuah frasa ya di predikatnya itu aja dan seterusnya. Gitu ya. Itu alasan, itu penjelasan untuk tidak melebihi batas fungsi itu ya di subjek saja, predikat saja, objek saja, dan seterusnya. Ya. Nah, terus kayak gitu ya. Nah, jadi ayam itu hitam ini bisa kemungkinan menjadi subjek bisa nih. Ayam hitam, diulang ya, ayam hitam itu sebuah frasa misalkan menduduki fungsi subjek. Ayam hitam itu sangat mahal. Ayam hitam itu menduduki fungsi subjek berarti ya, sangat mahal predikat. Tapi bisa juga menduduki fungsi objek juga misalkan ayah saya sudah membelikan ayam hitam itu atau sudah membelikan ayam hitam itu untuk adik kita. Ibu ulang ya, ayah saya sudah membelikan uh, adik saya ayam hitam itu misalkan. Nah, itu berarti menjadi pelengkap Mhm. ayam hitam itu. Seperti itu. Jadi baru ketahuan menduduki fungsi apanya itu kalau sudah muncul dalam sebuah kalimat. Itu alasan untuk penjelasan tidak predikatif ya, frasa. Ya. Kalau ibu ubah uh, barunya ibu hilangkan jumlah frasanya yang asalnya 5 jadi berapa? Tetap jadi 4. Oh, jadi 4 ya. Kenapa? Karena sepatu cuma satu kata. Nah, betul. Jadi sudah jelas ya frasa itu lebih dari satu kata karena kelompok kata seperti itu. Di pasar ini kenapa sebuah frasa? Ini namanya frasa preposisional. Mhm. Preposisi itu sudah dikenal sama Arifa, ada di, ke, dari, dalam, dengan ya. Ya. Nah, di pasar ini membentuk frasa preposisional. Frasa preposisional itu cirinya diawali oleh preposisi. Di depannya itu ada preposisi. Di pasar, ke kantor, ke sekolah, di rumah itu frasa preposisional. Gitu ya. Jadi sebenarnya jenis-jenis frasa ada beberapa. Misalkan ayah saya ini frasa apa namanya? Ayah saya itu frasa nominal. Mhm. Jenisnya itu kenapa? Nominal itu kebayangnya kan kayak angka ya, tapi bukan nih. Kalau angka itu numeralia. Nah, Mhm. kalau ayah saya itu disebut frasa eh, nominal, kan nomina itu noun alias kata benda ya. Ya. Nah, ayah saya intinya ayah atau saya. Ayah. Nah, karena ayah itu kata benda berarti membentuk frasa nominal. Sudah membelikan frasa apa kira-kira menurut Arifah? Sudah membelikan jenis frasanya. Verba. Nah, betul. Jadi frasa verbal namanya. Kayak gitu ya. Mhm. 12 frasa apa? Numeralia. Nah, betul. Sangat cantik frasa apa? Adjektif. Ya, adjektifal ya. Mhm. Sudah mengenal ya, adjektif itu Mhm. atau adjektiva itu kata sifat ya. Ya. Nah, kayak gitu. Kita lanjutkan ke, nah jadi gimana? Ada yang ingin tanyakan untuk frasa dan klausa? Aman. Oke, tambah lagi untuk yang klausa, karena sakit, dia tidak sekolah. Lu mau tanya ada berapa buah klausa dalam kalimat tersebut? 2. Dua, apa saja? Karena sakit. Sama? Dia tidak sekolah. Nah, betul ada dua, yaitu klausa apa saja? Dia sakit, satu lagi apa? Dia tidak sekolah. Jadi si karenanya itu sebagai Mhm. penghubung klausanya. Gitu. Oke. Seperti itu. Jadi tepat nih ada dua buah klausa. Jadi sebanyak apapun klausa bisa kita gabung menjadi sebuah kalimat ya. Mhm. Itu dengan bantuan konjungsi. Nah, eh, silakan mau membahas apa nih Eh, selanjutnya yang yang bukan SPOK. SPOK boleh. Nah,
Ibu akan tandai yang sudah ya. Kita akan bahas sekarang SPOK. Ibu hapus ini ya. Bentar Bu, mau screenshot. Oh, oke. Udah. Oke. Nah, ini tambah lagi, sebenarnya tadi sudah terbahas untuk mengingatkan aja. Karena sakit itu memiliki fungsi keterangan ya, sebagai induk kalimat. Bentar, yang satu keterangan, satu induk kalimat. Harusnya tadi apa penjelasan? Ini karena kalimat ya. Dia Kalimat. tidak suka. Dia tidak suka itu induk kalimat. Atau penjelasannya, sebentar. Secara pola kalimat, nah ini anak kalimat, karena sakit itu adalah anak kalimat pengganti keterangan. Dia itu apa? Subjek. Tidak sekolah apa? Predikat. Nah, jadi si induknya kebetulan si induknya itu diisi oleh aspek. Nah, ini adalah anak kalimat pengganti keterangan, di induknya apa? Aspek, kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, Ibu hapus dulu. Nah, fungsi kalimat di sini ciri subjek itu apa? Menjadi pokok dalam sebuah kalimat ya, pokok pembahasan gitu ya. Boleh pokok pembahasan atau pusat penceritaan gitu ya. Kayak istilahnya itu pokok pembahasan aja ya. Ibu lupa nih istilahnya itu. Intinya lah sebagai inti yang diceritakannya gitu ya. Pokok dalam sebuah kalimatnya gitu. Nah, cirinya si subjek di sini diisi oleh jenis kata apa, kelas kata apa. Umumnya diisi oleh kata benda, tapi tidak menutup kemungkinan bisa diisi oleh selain kata benda. Bisa diisi oleh kata kerja, nanti kita cari contohnya. Bisa diisi oleh kata sifat juga, dan lain-lain ya. Umumnya diisi oleh kata benda. Nah, ya. Seperti itu. Terus predikat itu secara ciri dulu ya, atau secara fungsi dulu. Untuk apa? Menjelaskan atau menerangkan apa yang dijelaskan oleh predikat, itu si subjeknya. Oke. Menjelaskan si subjeknya. Fungsi si predikat adanya untuk menjelaskan si subjek. Bentar, Ibu. Ini aja ya. Kita ini penjelasannya, pokok penceritaannya untuk subjek. Nah, kita cek informasi tambahannya. Atau Ibu berikan tanda ini aja. Oke, ini. Kalau tadi jenis kata untuk yang menduduki fungsi subjek itu adalah kata benda, kayak gitu ya. Kalau predikat itu umumnya diisi oleh apa? Biasanya kata kerja ya. Apakah bisa diisi oleh selain kata kerja? Bisa. Bisa diisi oleh kata benda, kata sifat juga bisa ya. Yang lain juga bisa seperti itu. Nah, objek dengan pelengkap ini persamaannya adalah ya, munculnya itu letaknya biasanya setelah predikat. Nanti kita bahas kenapa seperti itu. Nanti kita ambil contohnya. Nah, kalau keterangan ini cirinya lumayan ada beberapa nih. Kalau keterangan fungsinya untuk menjelaskan atau menerangkan gitu ya. Bedanya apa dengan predikat? Kalau keterangan itu menerangkan seluruh fungsi yang ada dalam sebuah kalimat. Berarti menerangkan SPOP-nya kalau memang kalau kalimatnya ada SPOP. Kayak gitu ya. Terus misalkan ayah makan nasi di kantin. Nah, keterangan di kantin itu untuk menerangkan di mana ayah makan nasi gitu ya. Seperti itu. Nah, keterangan juga bisa diawali oleh preposisi, bisa juga oleh konjungsi. Jadi istilahnya tidak asing kan ya. Oke. Terus keterangan juga letaknya bebas, bisa di awal,
Bisa di tengah, bisa di akhir. Nanti kita ambil contoh. Terus bersifat mana suka. Boleh muncul, boleh tidak. Misalkan ayah makan nasi di kantin. Nah, keterangan di kantin kalau dihilangkan juga nggak masalah. Karena bukan inti dari sebuah kalimat. Misalkan ibu hilangkan. Sebentar ya, ibu. Nah, kita Ya. lanjutkan. Bersifat mana suka itu boleh muncul, boleh tidak. Eh, jadi ya, kalau di kantinnya kita hilangkan, nggak masalah. Karena intinya ada di SP Opelnya. Intinya tuh saya makan nasi. Mau penjelasan di mananya di kantin, misalkan kapan, misalkan kemarin, itu mah tambahan aja. Tambahan di mananya, kapannya, dan seterusnya. Gitu. Nah, untuk subjek ini penjelasannya tadi sebagai pokok penceritaan dalam sebuah kalimat gitu ya, Ya. atau pusat penceritaan. Nah, di sini contohnya kan umumnya diisi oleh kata benda. Kayak gitu ya. Contoh lainnya seperti apa yang bisa diisi oleh kata kerja dan lain-lain. Misalkan dokter, atau misalkan dokter aja. Dokter atau dokter itu baik. Nah, sebenarnya ini dokter itu sebagai sebuah frasa akhirnya ya. Nah, ini frasa apa namanya? Kalau gitu frasa apa dokter itu? Nominal ya. Iya. Oke. Tuh, terus nah, ini dokter itu baik atau dokter itu uh, sedang memeriksa pasien. Nah, ini berarti pasien itu objek. Kayak gitu ya. Jadi ini contoh yang pasalnya maksudnya bisa tidak diisi oleh selain kata benda, bisa. Misalkan menyanyi adalah hobi saya, misalkan. Menyanyi ini sebagai subjek, adalah ini bisa sampai akhir sebagai predikat. Sebenarnya adalah hobi saya sebagai predikat bisa. Tapi ada yang berpendapat juga ini bisa dipisah antara adalahnya dengan yang ininya. Jadi ini sebagai apa kalau gitu, hobi saya itu sebagai pelengkap. Ada pendapat seperti ini. Kayak gitu. Nah, jadi kan biasanya menyanyi itu menduduki fungsi predikat ya. Misalkan dokter itu menyanyi. Nah, biasanya kan diisi oleh predikat. Atau bukan diisi oleh predikat, mengisi predikat biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan si kata kerja menyanyi muncul sebagai subjek. Kayak gitu. Oke. Bisa diisi juga oleh kata ganti atau pronomina alias pronoun ya. Dalam bahasa Inggris kan ada pronomina, kata ganti, atau pronoun nih. Kata ganti di dalam bahasa Inggris apa saja? Ada I, you, they, we, he, she, it ya. Nah, kita juga punya. Ada saya, aku, kamu gitu ya. Ini, itu. Nah, saya apa? Misalkan ya. Nah, ini kan si subjeknya bisa diisi oleh pronomina juga. Gitu. Nah, itu penjelasan untuk jenis kata yang bisa mengisi subjek. Nah, penjelasan kenapa sebagai pokok penceritaan gitu ya. Karena di kalimat itu ya fokusnya ke subjek. Yang sedang memeriksa pasien itu siapa? Oh, dokter itu. Adalah hobi saya itu apa? Menyanyi gitu ya. Jadi jadi fokus dari kalimat tersebut adalah di subjeknya. Nah, predikat fungsinya menjelaskan subjek. Nah, kita buktikan. Atau ini udah terlihat ya, dokter itu sedang memeriksa pasien. Si predikatnya untuk sedang memeriksa. Kita lanjutkan. Nah, untuk yang predikat nih, menjelaskan si subjek ya tadi ya, sedang memeriksa itu untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh dokter itu gitu ya. Nah, dan seterusnya lapar ini untuk menjelaskan siapa yang lapar, saya, kalau gitu ya, menjelaskan si subjeknya. Nah, terus diisi oleh kata kerja umumnya ya. Di sini contohnya sedang memeriksa ini frasa verbal ya. Nah, umumnya diisi oleh frasa verbal. Nah, menurut Arifah nih, lapar itu kata apa? Jenis katanya. Verba. Nah, kayak verba ya, ternyata pas ibu cek di KBBI ini, ibu baru cek di KBBI, A, singkatannya itu A, berarti adjektif ya, kata
ternyata. Nah, ibu juga baru cek ya. Nah, ternyata. Mm-mm. Nah, itu menunjukkan bahwa predikat juga bisa diisi oleh selain kata kerja. Kayak gitu. Nah, Mhm. misalkan dia lapar, nah ibu tuliskan dia menyanyi misalkan ya, terus dia dokter, dia dia lapar atau biar kebayang dia cantik misalkan ya, biar ketahuan itu kata sifat biar kelihatan gitu ya. Dia di kantor misalkan dan seterusnya. Nah, dia itu subjek. Nah, ini ya dia itu semuanya subjek nih. Nah, kita lihat menyanyi itu kata kerja sebagai ini sebagai predikat ya. Predikat berupa kata kerja ya. Dokter itu predikat yang berupa kata benda ya. Ya. Kayak gitu. Nah, ibu langsung aja cantik itu adalah predikat yang diisi oleh kata sifat. Di kantor ini frasa apa di kantor? Keterangan. Eh, nah, memang terlihat di kantor itu kan biasanya memiliki fungsi keterangan ya. Mm. Biasanya kan Preposisi. frasa preposisional diawali oleh preposisi ini membentuk frasa preposisional. Tapi kalau kita menemukan dia di kantor, pola kalimatnya ini yes, ini P. Mm. Kan di kantor itu keterangan ya. Iya. Tapi, nah, eh, Ibu sampaikan dulu dia menyanyi itu SP ya. Dia dokter SP, dia cantik SP ya, semuanya ya. Nah, dia di kantor juga SP. Nah, di sini eh, kenapa untuk yang di kantor ini bukan keterangan, tapi predikat karena predikatnya nggak ada ya. Mhm. Nah, harusnya lebih jelasnya adalah predikatnya dimunculkan kayak gitu ya. Maksudnya lah apakah kata kerjanya dan lain-lainnya. Tapi di sini diisi oleh frasa preposisional. Nah, dalam kasus ini kebetulan tidak ada predikatnya, jadi ini sebagai predikat si frasa preposisionalnya. Eh, terus apa nih? Jadi tergantung ya konteksnya seperti itu. Jadi ini adalah predikat yang ini contoh predikat yang diisi oleh frasa preposisional. Mhm. Kayak gitu. Jadi ini semuanya SP sebenarnya. Nah, kalau yang kalimat yang awal ini dia menyanyi, ini namanya jenis kalimatnya kalimat kalimat verbal atau dalam bahasa Inggris verbal sentence. Kayak gitu ya. Mhm. Nah, untuk yang sisanya dia dokter, dia cantik, dia di kantor itu namanya adalah nah ibu tuliskan di sebelah sini saja itu kalimat nominal. Nah, kalimat nominal itu atau dalam bahasa Inggris itu nominal sentence ya, itu Mhm. adalah penjelasan untuk kalau si kalimatnya diisi oleh predikatnya itu. Nah, kalau predikatnya diisi oleh selain kata kerja, itu kalimat nominal. Ya. Nah, jadi kalimat nominal itu eh, diisi oleh selain kata kerja si predikatnya. Kayak gitu ya, nominal sentence. Nah, di bahasa Inggris juga ada. Ya. Kayak gitu. Nah, terus, oke, predikat ya, tadi penjelasan. Nah, letak untuk objek dan pelengkap itu sama-sama letaknya harus setelah predikat. Kita buktikan, misalkan nih, ayah makan nasi. Kan ayah itu subjek ya, Iya. makan itu predikat, nasi itu objek. Nah, bayangkan nasinya eh, kita kita geser ke sebelum makan. Ayah nasi makan. Bisa tidak? Mhm. Nah, itu alasan predikat dulu baru objek. Gitu ya. Makan apa? Makan nasi. Gitu ya. Iya. Termasuk pelengkap juga. Misalkan menyanyi adalah hobi saya. Kebayang kalau menyanyi hobi saya adalah, nah itu kurang tepat kan ya. Nah, itu penjelasan untuk objek dan pelengkap. Untuk jenis katanya uh, bisa diisi oleh kata benda atau selain itu juga bisa ya untuk objek dan pelengkap. Kita lanjutkan. Nah, keterangan tadi menerangkan seluruh fungsi dalam sebuah kalimat ya. Tadi sudah dibahas sekilas. Jadi SP ovalnya diterangkan oleh keterangan. Diawali oleh preposisi atau konjungsi tadi ya beberapa Ya. contohnya sudah. Nah,
kalau konjungsi tadi juga sudah ya. Diawali oleh konjungsi karena sakit, dia tidak sekolah. Contoh yang keterangannya diawali oleh konjungsi. Di rumah dia tidur. Di rumah itu keterangan yang diawali oleh preposisi ya, kayak gitu. Bisa aja Ibu yakin Arifah sudah paham. Kita lanjutkan ke letaknya bebas. Bisa sebentar. Nah, jadi letaknya bebas di sini bisa di awal gitu ya, bisa di tengah, bisa di akhir. Nah, fleksibel kalau keterangan itu. Ayah, keterangannya di mana? Misalkan di akhir nih, di contoh ini. Ayah makan nasi di kantin, itu sebagai keterangan. Kita geser, yang bisa di akhir nih, bisa kita simpan di awal. Di kantin, ayah makan nasi. Ayah. Nah, bisa juga kita letakkan di tengah. Ini sebagai keterangan. Ayah di kantin makan nasi. Yang tidak bisa itu di mana? Nah, kita coba geser ke antara P dengan O. Kebayang nggak? Iya, nggak bisa. Nggak bisa ya, ayah makan di kantin nasi. Intinya P dengan O jangan dipisah aja, jangan disisipin oleh kata yang lain. Oke. Nah, termasuk misalkan ini dalam konteks yang berbeda, ayah menceritakan tentang masa kecilnya. Nah, ini kata apa yang harus dihilangkan? Tentang. Nah, betul. Tentangnya kita hilangkan. Tentang di sini adalah preposisi, termasuk preposisi. Kalau kalau tentangnya masih ada, berarti kalau diawali oleh preposisi memiliki fungsi apa? Gimana? Nah, tentang masa kecilnya, tentang itu kan preposisi. Berarti kalau diawali oleh preposisi memiliki fungsi subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Objek. Objek. Nah, biasanya kan setelah predikat objek ya, tapi karena ada preposisinya nih, berarti apa? Keterangan. Nah, kalau ada preposisi umumnya memiliki fungsi keterangan ya. Nah, yang namanya keterangan bisa dihilangkan karena bukan inti dari sebuah kalimat. Nah, ayah menceritakan, sudah beres belum kalimatnya? Belum. Nah, jadi si tentangnya kenapa dihilangkan? Nah, kita coba hilangkan ya. Jadi bukan keterangan lagi ya kalau preposisi hilang? Iya. Nah, ini berarti objek. Gitu. Ayah menceritakan masa kecilnya. Gitu. Misalkan ayah membaca tentang ekonomi. Nah, itu tentangnya hilangkan. Membaca mengenai ekonomi, mengenainya hilangkan. Dalam konteks itu ya. Kalau misalkan ayah berpidato tentang bahaya narkoba. Nah, tentang itu nggak masalah. Karena ayah berpidato aja itu sudah terpahami ya. Tanpa butuh kelanjutan. Nah, bersifat mana suka itu tadi ya, boleh muncul, boleh tidak. Kalau dihilangkan juga nggak masalah. Karena bukan inti dari sebuah kalimat. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Aman. Kalau gitu, apalagi setelah ini? Koherensi aja terakhir. Oke, koherensi. Akan munculkan. Nah, di layar ya. Jadi kita akan bahas koherensi paragraf berarti ya? Iya. Koherensi paragraf sini Ibu akan bahas dulu syarat sebuah paragraf dinyatakan padu. Nah, ada dua syaratnya, ada koheren, ada kohesi. Koheren itu seperti apa? Jadi padu dari segi makna. Kepaduan makna atau kesatuan makna. Intinya secara gagasan satu atau sama gitu ya. Nah, yang tandai dengan apa? Nah, sebelum ke itu, Ibu akan munculkan dulu perbedaannya. Kalau kohesi itu kepaduan bentuk. Nah, kita lanjutkan dulu yang koheren. Jadi koheren itu padu dari segi makna itu ditandai dengan hanya terdapat satu gagasan
utama. Ntar Ibu izin Ya. chat. Oke, nah kita lanjutkan. Jadi hanya terdapat satu gagasan utama, gitu ya. Dan dijelaskan berapa jumlah gagasan penjelasnya. Boleh lebih dari satu. Beberapa gagasan penjelas boleh. Nah, ini Ibu singkat GU aja ya. Nah, satu gagasan utama dan dijelaskan beberapa gagasan penjelas. Fungsi gagasan penjelas itu berarti fungsi untuk menjelaskan si gagasan utama gitu ya. Nah, kan jenis paragraf itu ada banyak ya. Nah, ada klasifikasi paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya itu ada deduktif, induktif, sama campuran ya. Iya. Nah, kalau deduktif letak gagasan utama di mana? Di depan. Ini betul di depan atau di paragraf ya. Kalau induktif berarti di akhir ya. Kalau campuran awal dan akhir. Ya. Nah, walaupun yang campuran itu ada di awal dan di akhir, itu maksudnya bukan dua gagasan utama. Cuma satu sebenarnya. Tapi letaknya di awal ada, di akhir ada, tapi secara gagasan masih itu juga. Nah, jadi koheren itu intinya adalah hanya satu gagasan utamanya, gitu ya. Misalkan saya, Ibu ulangi ya, misalkan Gunung Merapi berstatus awas. Terus saya sangat menyukai cilok. Nyambung nggak? Koheren nggak? Enggak. Jadi padu dari segi makna itu minimal si gagasan penjelasnya itu menjelaskan si gagasan utamanya, tidak membahas hal yang lain gitu ya. Nah, Ya. jadi misalkan Ibu lisankan aja ya, contohnya seperti ini. Sayur bayam baik untuk kesehatan. Ini Ibu selalu memberikan contoh ini. Sayur ini mengandung zat besi. Zat ini baik untuk penderita anemia. Oleh karena itu, penderita anemia disarankan untuk mengonsumsi sayur ini. Terus ada kalimat ini, harga bayam sangat mahal. Nah, mana kalimat yang tidak padunya? Harga bayam sangat mahal. Walaupun ada kata kunci yang sama yaitu bayam, tapi ternyata secara gagasan berbeda ya. Tiba-tiba membahas kesehatan, tapi ini malah membahas harga gitu ya, seperti itu. Jadi koheren itu padu dari segi makna, Ya. gagasannya sama, membahas gagasan utamanya sama. Biasanya kaitannya dengan koherensi paragraf itu adalah ada kalimat sumbang namanya, atau kalimat tidak padu. Nah, tadi Ibu sebutkan apa kalimat tidak padunya. Nah, tadi langsung bisa dijawab oleh Arifah nih. Nah, Ibu perkenalkan ada istilah lainnya dulu. Istilah lainnya adalah kalimat sumbang. Jadi, apa itu kalimat tidak padu atau sumbang? Yaitu kalimat yang membahas gagasan utama yang berbeda, melenceng dari gagasan kita. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kohesi, nah walaupun ini tadi yang ditanyakan koherensi paragraf ya, Ibu coba sampaikan juga yang kohesi bisa ditandai dengan apa? Dari segi bentuk secara kasat mata, gitu ya. Terlihat, oh ini kohesi nih. Nah, dengan adanya apa? Pengulangan kata kunci. Misalkan sayur bayam baik untuk kesehatan. Sayur ini mengandung zat besi. Ada pengulangan kata apa? Sayur. Ya, jadi minimal kalau ada kata yang diulang itu bisa menunjukkan ada keterkaitan antar kalimat dalam sebuah paragraf gitu ya. Ada kepaduan, saling menjelaskan gitu ya. Tapi tidak mutlak ya. Contohnya tadi ada kata kunci bayam tapi secara gagasan berbeda. Tapi bisa menjadi juga kalau ada kata kunci yang sama itu kemungkinan menjelaskan gagasan yang sama. Tergantung ya, harus dicek lagi. Nah, terus ada penggunaan konjungsi. Misalkan tadi ada oleh karena itu penderita anemia disarankan mengonsumsi sayur ini. Nah, ada konjungsi antar kalimat oleh karena itu ya. Berarti kan, oh berarti lebih memperjelas kaitannya itu ada hubungan sebab akibat gitu ya, untuk memperjelas hubungan antar kalimat dalam paragrafnya itu kaitannya apakah pertentangan, sebab akibat atau apa nih gitu ya. Terus berarti kan itu menandakan ada keterkaitan antar kalimat dalam sebuah paragraf. Terus ada penggunaan
posisi, bukan preposisi, pronomina. Pronomina. Apa tadi pronomina? Pronoun alias kata ganti gitu ya. Iya. Nah, contohnya apa? Misalkan tadi sayur bayam baik untuk kesehatan. Sayur ini mengandung zat besi. Ada pronomina apa di kalimat yang terakhir? Sayur ini mengandung zat besi. Sayur ini. Nah, ada kata ganti pronomina apa? Ini ya. Mm-mm. Nah, kan I, you, Dewi, he, she, it. Kita juga punya saya, kamu, dia, dan seterusnya termasuk ini gitu ya. Ini itu termasuk pronomina alias kata ganti. Eh, Kata ganti fungsinya untuk menggantikan kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Kayak gitu ya. Jadi tidak tiba-tiba ada penggunaan kata ganti. Gitu ya. Misalkan Arifah dan Agam satu kelas. Mereka sangat pintar. Nah, mereka itu tidak tiba-tiba muncul, tapi untuk mengacu kepada siapa? Mengacu pada Arifah dan Agam, gitu ya. Kata ganti itu fungsinya. Nah, di sini ini rujukannya ke mana tadi? Konteksnya, oh ke bayam tadi ya. Nah, Mhm. konteksnya tadi. Silakan dalam bahasan ini koherensi berarti yang mana? Secara gagasan hanya satu gitu ya yang dibahas. Nah, Ya. seperti itu. Koherensi paragraf arahnya berarti kemungkinan biasanya mencari kalimat sumbang biasanya ya, atau kalimat yang tidak padu gitu. Silakan. Ada yang disampaikan untuk pembahasan koherensi paragraf? Berarti itu cuma buat paragraf doang ya? Nah, kalau istilah ini biasanya lazimnya untuk konteksnya paragraf. Oke. Ada lagi mau yang bahas apa lagi? Udah Bu, kayaknya. Ya. Nanti kalau misalkan eh, malam atau besoknya mau bertanya boleh ya, via Bu Lucy gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri aja gitu ya. Iya. Jadi boleh baca-baca yang tanda hubungnya. Nah, itu mah mudah ya. Iya. Ini di EYD 5. Nah, insya Allah. Nah, jadi keingetan lagi ya. Hampir lupa. Ibu akan share filenya ya ke Bu Desi. Iya. Terima kasih Ibu akhiri ya. Sukses asasnya. Iya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam.